Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan menjelaskan materi di minggu ini terkait dengan manajemen file dan direktori pada sistem operasi Linux yang kita gunakan. Nah, untuk percobaan pertama yaitu kita hendak login ke sistem dengan cara pilih application di pojok kiri atas, kemudian aksesori dan terminal, atau dengan cara cepatnya kita berikan perintah dari shortcut kita atau dari keyboard kita ditekan secara bersamaan Ctrl, Alt, dan T. Maka akan ditampilkan layar terminal seperti berikut, seperti yang ada di screen di layar ini. Nah, pada minggu ini saya akan membahas tugas dan percobaannya terkait dengan file dan direktori, manajemen file dan direktori. Berarti percobaan langkah pertama sudah selesai, kemudian langkah kedua. Langkah kedua adalah untuk menentukan jalur direktori. Jalur direktorinya apakah sebagai direktori absolut atau direktori relatif. Menuju ke relatif, jalur relatif dengan memberikan perintah pwd. Berarti ini mengindikasikan dengan menginputkan atau menginstruksikan perintah pwd. Ini akan menampilkan jalur direktori di mana user berada. Berarti dengan pwd ini langsung menampilkan jalur aslinya, disebut sebagai relative path atau relative directory. Sedangkan jika kita hendak menuju ke absolute directory, misalkan seperti ini, kita pindah dulu ke directory ke sini. Kita hendak menuju ke home kerja, berarti berikan perintah cd home kemudian kerja. Nah, setelah home itu ada student, kemudian ada kerja, tidak ada berarti ya. Nah, di sini berarti sd, cd home dan student, berarti kita menuliskan jalur direktori aktifnya. Jalur direktori aktifnya ini disebut sebagai absolute directory. Enter. Tidak diizinkan karena kita bukan sebagai super user. Untuk masuk ke sistem itu berarti berikan perintah sudo su, kemudian masukkan passwordnya, dan kita berikan perintah yang sama dengan perintah yang di atas. cd student, cd home dulu, kemudian student, kemudian kerja. Nah, berarti kita sekarang aktif di direktori kerja. Kemudian yang nomor 3, perintah 3A. 3A ini membuat sebuah direktori yaitu kerja, ya, mkdir, dengan perintah mkdir. Itu berikan perintah mkdir. Sebelumnya kita ketikkan clear untuk menghapus keseluruhan layar atau membersihkan layar. Kemudian berikan perintah mkdir make directory, asal dari kata make directory, membuat direktori atau menciptakan direktori, dan nama direktorinya cari yang lain dengan penamanya yaitu latihan atau kerja, sama saja ya. Berarti ini mengindikasikan bahwa user menciptakan sebuah direktori baru dengan nama direktorinya adalah latihan. Untuk mengeceknya berikan perintah ls. Berarti ls ini sudah diciptakan di direktori kerja dengan nama latihan di jalur direktori ini, cd home, student, dan kerja, ya. Student ini berarti sebelumnya kita sudah menciptakan direktori dengan nama student, menciptakan lagi direktori dengan nama kerja, kemudian masuk kita ke dalam direktori student dan kerja. Di dalam direktori kerja ini kita menciptakan direktori yang baru yaitu latihan. Nah, ls min l sudah, kita hendak kembali lagi dengan memberikan perintah cd spasi titik 2 kali, dan kita cek dengan ls min l, berarti di sini ada direktori kerja yang sebelumnya kita berada di sini, masuk ke dalam direktorinya. Sekarang kita berada di luar direktori kerja atau di direktori student. Di sini kita aktif di direktori student.
Untuk menghapus direktori kerja ini perintah 3A, 3B ya. Perintah di 3B. Perintah di 3B berikan perintah ini ls dan rmdir. Rmdir artinya menghapus direktori atau inisial dari remove directory. Rmdir ini untuk menghapus direktori yang kosong, karena direktori kerja ini ada isinya, maka diberikan keterangan tidak berhasil di remove karena direktori kerja ada isinya, ada direktori lain di direktori kerja. Maka untuk menghapusnya, untuk menghapus direktori yang kosong, yaitu jika kita hendak menghapus direktori yang ada isinya di dalam, misalkan kita menghapus direktori kerja, tetapi di direktori kerja ini ada direktori lain yang tadi kita buat, yaitu nama direktori yang ada di dalam kerja itu adalah latihan. Berarti caranya rm min r dan nama direktorinya. Nah, ini untuk menghapus direktori yang ada file atau direktori di dalamnya. Kita cek dengan perintah ls. Maka direktori kerja di sini sudah hilang atau sudah terhapus ya. Nah, kemudian kita hendak menghapus student, direktori student ini, berarti kita berpindah dulu ke home dengan cara cd spasi kemudian titik 2 kali. Kita berikan perintah ls, akan mengeceknya. Nah, ini yang akan kita hapus. Kalau yang tadi rm min r, kalau yang tadi kita berikan perintah ini untuk menghapus direktori yang ada isinya di dalam, maka kalau untuk menghapus direktori yang tidak ada isinya di dalam, perintahnya adalah rmdir student. Nama direktorinya apa? Nama direktorinya student yang akan kita hapus. Kemudian enter. Coba kita buat kembali mkdir latihan ls. Latihan sudah diciptakan di sini. Kita hapus dengan remove directory rmdir latihan. Kemudian ls, maka latihannya sudah hilang di sini. Kemudian perintah berikutnya bagian C ini untuk menuju ke direktori di atasnya, berikan perintah cd spasi titik 2 kali. Ini untuk berpindah ke direktori atau menuju ke direktori. Dan berikutnya yang nomor 4 kita hapus dulu, kita hilangkan, clear. ls tadi untuk melihat apa saja yang ada dalam direktori home. ls min a ini untuk melihat file atau direktori apa saja yang di hidden. Kemudian ls min a itu, ls min a ini merupakan inisial dari all. ls min a merupakan opsionalnya, indikasi dari all. ls kemudian ini menampilkan keseluruhan file atau direktori. Kemudian ls min l etc min l, kita hendak melihat file direktori yang ada di etc. Nah, ls min l berarti menampilkan keseluruhan informasi secara lengkap pada direktori etc. Kalau ld berarti direktori saja yang ditampilkan pada etc-nya direktori. Kemudian perintah nomor 5 kita clear dulu. Perintah nomor 5 itu touch file. Touch file kita menciptakan test file misalkan. Di sini test file sudah ada, berarti test file 3. Test file 2 sudah ada. Berarti kita berikan perintah touch test file 3 ls, maka test file 3 sudah diciptakan di sini. Berikutnya ls home student, kita menuju ke student, berarti ada ls kemudian home kemudian student. Ini merupakan absolut ya, jalur absolutnya. Berarti di student ada
file test file dan test file 2. Kenapa student tadi tidak bisa kita hapus? Karena rmdir tidak bisa menghapus yang direktorinya ada isinya ya. Karena isi direktori student itu adalah file 3, test file 2 baru. Dan seterusnya ini untuk mengcopy test file yang ada di student dikopikan di test file yang ada di TMP. Berarti kita hendak menuju ke TMP dulu ya, untuk membuat direktori student, baru kita bisa memindahkan test file ini ke dalam test file di student. Nah, untuk melihat default direktorinya, kita berpindah di direktori yang atas, setingkat di atasnya. Nah, ini beberapa direktori di halaman 154, penjelasannya ada di halaman 154, default direktori yang ada pada sistem Linux ya. Kemudian kita masuk ke lstmp. TMP itu berarti di sini ini berarti kita masuk ke sini ya, cd tmp ls. Di sini ada file student yang sudah dipindahkan di TMP-nya.